Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdasyakir Wajdi dengan NIM F1D017002 akan melakukan seminar proposal TA1 saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Garapan Kelompok Tani pada Hutan Kemasyarakatan Desa Karangsidemen berbasis mobile. Sebelum berlanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani MKom selaku pembimbing 1 saya dan Ibu Nadia Sari Eskom MMT selaku pembimbing 2 saya. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Akbar STMN selaku penguji 1, Ibu Royana Afwani STMT selaku penguji 2, dan Bapak Ramaditya Dwiyan Saputra STMN selaku penguji 3. Berikut merupakan topik pembahasan kita pada seminar kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Latar belakang. Hutan adalah sumber daya alam yang strategis dan seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya melalui program hutan kemasyarakatan atau HKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.Menhut/2/2014, hutan kemasyarakatan atau yang disingkat dengan HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKM bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Desa Karangsidemen. Desa Karangsidemen bila dilihat dari letak topografinya memiliki potensi alam yang cukup kaya karena desa ini terletak di kaki Gunung Rinjani dengan hamparan hutan yang sangat luas dan sumber mata air yang cukup berlimpah. Desa Karangsidemen merupakan salah satu desa yang telah menjalankan program HKM dan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani atau yang disingkat dengan Gapoktan HKM sesuai dengan keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2010 tentang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau yang disingkat IUPHKM. Adapun yang melatar belakangi juga salah satunya yaitu pada tahun 2019 HKM Desa Karangsidemen telah memiliki peta lokasi garapan. Namun peta tersebut dibuat berdasarkan blok-blok yang dikelola oleh 17 kelompok tani dan masih berbasis kertas. Adapun kebutuhan pada tahun ini yaitu tahun 2021 adalah adanya peta rincik yang menggambarkan lokasi dan luas lahan garapan setiap petani pada masing-masing kelompok dan berbasis teknologi. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Extreme Programming yang disingkat dengan XP adalah model pengembangan perangkat lunak yang menyederhanakan berbagai tahapan pengembangan sistem menjadi lebih efisien, adaptif, dan fleksibel. Metode pengembangan sistem
Yang ini atau XP digunakan karena dalam pembuatan sistem informasi ini dibutuhkan kerjasama antara programmer dan klien sesuai dengan salah satu nilai inti dari XP, yaitu communication. Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan data petani atau user, lahan garapan setiap petani yang menjadi anggota Gapoktan Wana Lestari. Bagaimana merancang sistem informasi geografis berbasis mobile yang dapat digunakan dengan mudah oleh anggota Gapoktan Wana Lestari sehingga pengguna dapat mengetahui lokasi lahan garapan. Yang ketiga, bagaimana cara membantu petani, kelompok tani, Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disingkat dengan KPH Plangan Tastura, dan Dinas Kehutanan dalam memonitoring lahan garapan pada hutan kemasyarakatan di Desa Karangsidemen. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, sistem informasi ini hanya diperuntukkan untuk lahan garapan petani yang menjadi anggota Gapoktan Wana Lestari. Sistem informasi ini akan dibangun berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang ketiga, pengolahan data geografis lahan garapan akan menggunakan software ArcGIS. Yang keempat, pada aplikasi, user hanya dapat melihat peta rincik lahan garapan setiap petani yang menjadi anggota Gapoktan Wana Lestari. Berikut merupakan tujuan penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data petani atau user beserta data geografis lahan garapan setiap petani yang menjadi anggota Gapoktan Wana Lestari melalui wawancara dan pengukuran lahan secara langsung. Kedua, membangun SIG Gapoktan Wana Lestari yang mengelola data petani atau user dan data lahan garapannya menggunakan software Android Studio, GPS, dan software ArcGIS. Selanjutnya, membangun aplikasi dengan fitur yang dapat memberikan informasi lahan garapan beserta data pemegang izin usaha, antara lain lokasi lahan garapan, luas lahan garapan, batas lahan garapan setiap petani, data diri petani, tanaman produksi pada lahan petani, dan potensi hasil produksi per tahun. Selanjutnya yaitu memudahkan petani, kelompok tani, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Plangan Tastura, dan Dinas Kehutanan untuk memonitoring lahan garapan Gapoktan Wana Lestari pada HKM Desa Karangsidemen. Selanjutnya yaitu menjadi salah satu kegiatan perhitungan ulang luas lahan garapan setiap petani demi kebaruan data sesuai arahan menteri terkait. Selanjutnya yaitu dapat dilakukan pengembangan aplikasi berkelanjutan untuk Gapoktan Wana Lestari dalam jangka panjang guna pengembangan layanan maupun fitur untuk keperluan monitoring HKM, pariwisata, promosi, pembelajaran ataupun penelitian. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang dirangkum pada Fishbone. Yang pertama, aplikasi sistem informasi geografis dalam penilaian proporsi luas laut Indonesia. Penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu data awal menggunakan data peta digital yang sudah ada. Yang kedua, pembuatan peta digital topografi Pulau Panjang, Banten menggunakan ArcGIS 9.2 dan Surfer 8. Kekurangan pada penelitian ini adalah data awal berupa data raster yang diperoleh dari citra satelit. Yang kedua, tidak memberikan nilai luas lokasi tapak. Yang ketiga, yaitu penerapan sistem informasi geografis dalam pemetaan produksi pertanian di Kabupaten Bone. Pada penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memberikan informasi luas lahan, luas tanah. Yang keempat, yaitu penerapan metode Haversine formula pada sistem informasi geografis pengukuran luas lahan.
Pada penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu terdapat selisih hasil perhitungan jarak, luas, dan letak GPS menggunakan metode Haversian formula dengan kenyataan. Yang terakhir yaitu penerapan agile metodologi dalam pengembangan sistem informasi geografis, pemetaan daerah pertambangan. Adapun pada penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu menggunakan peta digital yang sudah ada sebagai data awal pembuatan sistem. Yang kedua, tidak memberikan luas lokasi. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dibangun rancang bangun sistem informasi geografis pemetaan lahan garapan kelompok tani pada hutan kemasyarakatan Desa Karangsidemen berbasis mobile yang akan memperbaiki semua kekurangan dari penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya yaitu alat penelitian. Adapun alat penelitian antara lain, yang pertama ASUS A456U, yang kedua sistem operasi yaitu Windows 10 Pro, yang ketiga map processing yaitu ArcGIS 10.8, yang keempat alat pengukuran yaitu GPS, yang kelima yaitu kode editor yang akan digunakan adalah Android Studio, yang keenam database yang akan menggunakan MySQL, dan yang terakhir yaitu handphone untuk melakukan demo aplikasi yaitu Samsung A50s. Adapun bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain, yang pertama luas lahan dan nomor blok, yang kedua data anggota beserta luas lahan, yang ketiga lokasi lahan, yang keempat yaitu jenis dan jumlah tanaman. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Alur penelitian ini pertama-tama dilakukan mulai dengan tugas studi literatur. Studi literatur ini berfungsi untuk mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan melalui jurnal, buku, artikel ilmiah maupun situs-situs internet. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dan informasi dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Ketua Gapoktan HKM Desa Karangsidemen, anggota HKM Desa Karangsidemen, Kepala KPH Pelangan Tastura, dan pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu perhitungan luas lahan garapan. Pada tahapan ini dilakukan perhitungan lahan garapan yang masing-masing anggota untuk mendapatkan luas lahan, batas masing-masing lahan, lokasi lahan, garis lintang, dan garis bujur yang akan dihitung menggunakan bantuan alat GPS, Global Positioning System. Selanjutnya yaitu pembuatan peta digital. Data yang diperoleh dari perhitungan lahan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya digunakan untuk pembuatan peta digital dengan menggunakan software ArcGIS. Luaran dari tahapan ini berupa peta rincik yang memiliki garis-garis pembatas lahan masing-masing anggota dan dilengkapi dengan luas lahan, garis lintang, dan garis bujur. Selanjutnya yaitu apakah peta yang dibuat pada proses pembuatan peta digital sudah sesuai dengan data yang diperoleh. Apabila tidak, maka akan kembali dilakukan pembuatan peta digital menggunakan ArcGIS. Jika sudah sesuai, maka akan berpindah ke proses extreme programming. Adapun setelah proses extreme programming akan dilakukan dokumentasi dan selesai. Berikut merupakan alur dari extreme programming. Yang pertama mulai, yang kedua
studi literatur yang akan digunakan untuk mencari data yang diperlukan pada penelitian kali ini. Yang kedua, planning atau perencanaan. Perencanaan ditujukan agar penulis dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan sistem. Adapun data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini antara lain data diri anggota Gapoktan, data luas lahan garapan anggota, batas-batas lahan anggota, lokasi lahan garapan, dan pohon produksi pada lahan anggota beserta potensi hasil per tahun. Selanjutnya yaitu desain sistem. Sebelum kita berlanjut ke desain sistem, pada perencanaan tadi juga data-data yang diperoleh akan dirangkum dalam sebuah tabel user story. Selanjutnya desain sistem. Desain sistem akan dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan disiapkan pada tahapan sebelumnya. Desain sistem ini tetap berdasar pada user story dan dilakukan menggunakan pendekatan objek yaitu UML dan XP. Setelah melakukan desain sistem, maka dilakukan pengkodean. Pada tahapan ini akan dilakukan coding atau pengkodean sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. Setelah pengkodean selesai, maka dilakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk menguji aplikasi yang telah dibuat tersebut sudah sesuai dengan rancangan atau belum. Selanjutnya, apakah sistem sudah sesuai dengan data user story? Apabila tidak, maka akan dilakukan perencanaan ulang. Jika iya, maka dilakukan dokumentasi dan selesai. Adapun user story yang pertama pengguna yaitu admin. Kebutuhan sistemnya, admin memiliki akses untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data. Adapun data-data tersebut antara lain data anggota, data pohon, dan data lahan. Untuk mengakses semua fitur, admin harus memasukkan ID admin dan password pada form login. Untuk pengguna yang kedua yaitu user. User memiliki akses untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data jumlah pohon dan potensi hasil lahan pribadi. Selain itu, user juga dapat melihat peta rincik, data anggota beserta data lahan dan pohon. Untuk mengakses semua fitur, user juga harus memasukkan ID admin, ID user, dan password pada form login. Berikut merupakan use case diagram. Pada use case diagram terdapat dua pengguna yaitu admin dan user. Admin di sini merupakan ketua Gapoktan dan user merupakan anggota Gapoktan, ketua KPH Pelanggan Tastura dan kepala desa Karangsedemen. Adapun yang dapat dilakukan oleh admin antara lain menambah peta, mengedit peta, menghapus peta, melihat peta, melihat profil, mengedit password, melihat anggota, menambah anggota, mengedit anggota, menghapus anggota, mengedit data diri, melihat pohon, menambah pohon, mengedit pohon, dan menghapus pohon. Semua itu dapat dilakukan ketika admin telah melakukan login. Pengguna kedua yaitu user, adapun yang dapat dilakukan oleh user antara lain melihat peta, melihat profil, mengedit password, melihat anggota, melihat pohon, menambah jumlah pohon, mengedit jumlah pohon, menghapus jumlah pohon, menambah potensi hasil pohon, mengedit potensi hasil pohon, dan menghapus potensi hasil pohon. Sama juga dilakukan yaitu login sebelum dapat melakukan semua aktivitas. Berikutnya yaitu activity diagram. Activity diagram di sini yaitu proses melihat peta.
Pertama kali setelah mulai, sistem akan menampilkan halaman home, list anggota, list kelompok, dan profil. Maksudnya di sini yaitu sistem akan menampilkan halaman home atau menu utama. Setelah itu pada halaman tersebut admin akan melakukan atau menekan tombol peta. Setelah itu database akan mengambil data peta dan sistem akan menampilkan halaman peta. Berikut juga sama dilakukan pada tahapan melihat peta, melihat list anggota, melihat list kelompok, dan melihat profil. Yang kedua, proses menambah anggota. Pertama, setelah mulai, admin akan menekan menu tambah anggota. Sistem akan menampilkan halaman tambah anggota. Setelah itu, admin akan mengisi data anggota baru dan menyimpannya. Setelah menyimpan, akan dikirim data-data tersebut ke database dan database akan mengecek inputan tersebut. Apabila inputan tersebut salah, maka akan dikembalikan ke halaman tambah anggota. Ketika inputannya benar, maka datanya disimpan dan sistem akan menampilkan halaman list anggota. Hal ini juga dilakukan pada proses tambah pohon, tambah peta, dan tambah potensi. Aktiviti diagram selanjutnya yaitu proses mengedit anggota. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman detail anggota. Kemudian admin menekan tombol edit anggota. Setelah ditekan tombol edit anggota, maka sistem akan menampilkan halaman edit anggota. Setelah itu, admin akan melakukan pengeditan data dan menyimpannya. Kemudian akan dikirim ke database. Database akan melakukan pengecekan data inputan. Apabila benar, maka akan diteruskan ke sistem menampilkan halaman detail anggota. Jika salah, maka akan dikembalikan ke sistem menampilkan halaman edit anggota. Hal ini juga dilakukan pada proses edit peta, edit pohon, edit profil, edit password, dan edit potensi. Aktiviti diagram selanjutnya yaitu proses menghapus anggota. Sistem akan menampilkan halaman list anggota. Kemudian admin akan menekan tombol menu yang ditandai dengan ikon titik 3 pada setiap nama. Kemudian menampilkan menu, menekan tombol hapus. Setelah admin menekan tombol hapus, database akan mengecek inputan tersebut apakah benar atau salah. Jika salah, maka data tersebut tidak akan dihapus dari database dan sistem akan menampilkan halaman list anggota. Jika inputannya benar, maka data akan dihapus dan sistem akan menampilkan halaman list anggota. Kemudian berikut adalah kelas diagram. Pada kelas diagram terdapat beberapa kelas yaitu kelas user, kelas login user, kelas halaman user, kelas potensi, kelas pohon, kelas admin, kelas halaman admin, kelas lahan, kelas login admin, dan patok. Kemudian yaitu sekuen diagram. Pada sekuen diagram ini akan dilakukan proses melihat peta. Proses ini dimulai ketika admin mengakses halaman peta. Kemudian halaman peta tersebut mengakses data ke database. Kemudian database menampilkan halaman peta kembali. Database mengirim halaman peta ke database akan mengirimkan data peta ke halaman peta dan ditampilkan. Hal ini juga dilakukan atau sama prosesnya pada proses melihat peta, melihat list anggota, melihat list kelompok, dan melihat profil. Kemudian yaitu sekuen diagram proses menambah anggota. Admin akan melakukan input data anggota baru pada halaman tambah anggota. Kemudian halaman tambah anggota mengirimkan data tersebut ke database. Database akan melakukan pengecekan dan menyimpannya.
Setelah disimpan, maka halaman list anggota akan menampilkan nama-nama atau list anggota Gapoktan. Hal ini juga berlaku pada sekuen diagram tambah pohon, tambah peta, dan tambah potensi. Selanjutnya yaitu sekuen diagram proses mengedit anggota. Pertama, admin akan menekan tombol edit anggota pada halaman detail anggota, kemudian mengedit data anggota pada halaman edit anggota. Setelah diedit, maka data tersebut akan dikirim ke database dan database akan menyimpannya. Setelah tersimpan, maka halaman detail anggota akan menampilkan detail dari anggota. Hal ini juga terjadi atau sama pada proses edit peta, edit pohon, edit profil, edit password, dan edit potensi. Selanjutnya yaitu sekuen diagram proses menghapus anggota. Admin akan menekan tombol hapus pada halaman list anggota, kemudian perintah tersebut dikirim kepada database. Apabila sesuai, maka data tersebut atau data anggota akan dihapus dari database dan halaman list anggota akan menampilkan nama-nama anggota setelah salah satunya telah dihapus. Hal ini juga dilakukan pada dilakukan pada proses hapus peta, hapus pohon, hapus password, dan hapus potensi. Berikut merupakan entity relationship diagram atau ERD. Pada penelitian ini terdapat 6 entity yaitu user, lahan, admin, pohon, patok, dan potensi. Setiap entity memiliki beberapa atribut yang dapat dilihat pada gambar. Dan setiap entity memiliki primary key yaitu entity user, ID user, entity admin, ID admin, entity lahan, ID lahan, entity pohon, ID pohon, entity patok, ID patok, dan potensi. Berikut merupakan desain GUI pada penelitian kali ini. Yang pertama merupakan menu utama untuk admin, dapat dilihat pada gambar paling kiri. Halaman kedua yaitu menampilkan peta rincik. Dan yang ketiga merupakan tampilan dari profil admin. Selanjutnya, desain GUI yang selanjutnya yaitu list kelompok yang dapat dilihat pada gambar yang paling kiri, di mana di sana ada list kelompok. Terus kemudian yang tengah yaitu list anggota, yang di mana anggota-anggota tersebut merupakan bagian dari salah satu kelompok. Dan yang ketiga yaitu halaman info pohon yang bertujuan untuk menampilkan data-data mengenai pohon. Selanjutnya yaitu detail anggota. Halaman detail anggota ini berfungsi untuk admin melihat data diri dari anggota. Sedangkan yang kedua detail lahan, yang ini berfungsi untuk admin melihat data lahan dari user. Dan yang terakhir yaitu detail pohon yang berfungsi untuk melihat potensi hasil dari pohon produksi yang dimiliki oleh salah satu anggota Gapoktan. Selanjutnya, ini merupakan menu utama untuk user yang dapat dilihat pada gambar paling kiri. Terdapat beberapa menu yaitu tambah potensi hasil, melihat anggota, melihat kelompok, dan melihat info pohon. Pada gambar yang tengah merupakan halaman tambah potensi yang berfungsi untuk user menambah potensi hasil dari pohon produksi yang ada pada lahannya. Dan yang terakhir yaitu detail lahan saya yang berfungsi untuk menampilkan detail lahan dari anggota tersebut.
Selanjutnya yaitu pengujian. Pada pengujian akan dilaksanakan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu black box. Yang kedua metode main opinion score atau MOS. Metode black box akan dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem apakah sudah sesuai rancangan atau tidak. Sedangkan metode main opinion score atau MOS akan digunakan untuk menguji terhadap kemudahan dan kenyamanan pengguna. Oke, sekian presentasi tugas akhir 1 saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.